Dengan keluarga besar PMD, kita boleh bersama-sama hendak bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang sungguh besar bagi kita semua. Haleluya. Tentunya kita semua dalam keadaan sehat dan salam semangat di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Baik, saudaraku, sebelum kita lanjut dalam rangkaian ibadah kita pagi hari ini, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, segala hormat, pujian, dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa peduli akan dalam kehidupan orang-orang yang hidup berharap bersandar kepada Engkau. Pada pagi hari yang indah ini, kembali kami bersama-sama Tuhan dalam keluarga besar PMD. Kami bersyukur atas rahmat-Mu secara khusus sepanjang malam. Tuhan telah menolong kami, melindungi kami, memberkati kami, sehingga aman, tentram, dan damai dalam perut kami sepanjang malam. Pagi hari ini Bapa, dengan rahmat-Mu yang ajaib, kami dalam keadaan sehat. Dengan penuh sukacita, kedamaian dalam kehidupan ini, ada waktu bagi kami untuk bersyukur bersama-sama di hadapan Tuhan. Berkati ibadah pagi hari ini, seluruh rangkaian dan kegiatannya dari awal sampai pada akhirnya Bapa. Urapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalamnya dengan urapan kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi, otoritas-Mu, wibawa-Mu ya Tuhan. Sehingga hamba-hamba-Mu berkenan membawa kami semua masuk dalam hadirat Tuhan. Baik melalui pujian penyembahan kami, baik melalui kebenaran firman Tuhan yang telah akan kami dengar. Maka Tuhan berkati sarana yang kami pakai sehingga boleh semuanya berjalan dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dengan mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Esa. Kami landaskan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Oke, baik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, salam hangat, salam sehat dari Murneo. Tentunya sahabat-sahabatku, keluarga besar BMD, pagi hari ini semangat yang sama. Kita hendak bersyukur kepada Tuhan. Kekaguman kita akan pertolongan dan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita angkat satu pujian, saudaraku. Pujian ini mengisahkan tentang bagaimana sekalipun musim akan berganti, saudaraku. Situasi bahkan berganti, tapi kasih-Nya yang ajaib, pertolongannya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Musim akan berganti.
akan sebutkan kasih Tuhan abadi, tak pernah berubah, baik selamanya. Tetap percaya Tuhan dekat. Karena kasihnya selalu menolong, selalu menjaga hidupku agar tanpa izin selalu menjaga, selalu menjaga. Dia selalu menolongku, selalu menjagaku selama hidupku, tak akan terjatuh di selalu menolongku, selalu menjaga. Saudaraku yang dikasihi, luar biasa kepedulian Tuhan bagi kita semua orang percaya. Sampai satu helai rambut pun dalam pemeliharaan Tuhan. Satu helai rambut yang jatuh seizin Tuhan. Haleluya. Sungguh luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus setia, kasih kita mengerti bahasa
tetesan air mata. Yesus setia. Yesus setia. Dia sahabat kita. Saku di bahasa tetesan air mata. Kalau ada menepat Yesus setia. Apapun situasinya, saudaraku, digambarkan bagaikan gelombang yang mengamuk kedahsyatan dunia ini. Tetapi Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita sembah, haleluya, hingga saat pagi hari ini, kesetiaannya sungguh nyata. Hai, terpujilah Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian yang menceritakan tentang, saudaraku, bagaimana pada saat kita, Tuhan izinkan kita menghadapi berbagai macam krisis, kesulitan dalam ekonomi kita. Tetapi kita sebagai hamba-hambanya, sebagai orang percaya, saudaraku, tetap mengasihi Dia, tetap memuliakan Dia. Dan kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita hening sejenak. Tuhan akan berfirman bagi kita semua melalui hambanya yang telah diurapi dan siapkan bagi kita semua. Haleluya Yesus. Sebelumnya kita angkat satu pujian menyambut firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatan amatnya utama dan mulia, bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melayang tinggi dalam kemunyaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan tinggi bersamanya, Tuhan adalah kekuatan
bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, pelanggan berkuatan yang besar, dan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan yang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi berguncang dan mendekat, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bersama Dia. Di nama Tuhan, Tuhan dimuliakan. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom. 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 Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya. Sebelum saya sharing, saya ingin sharingkan videonya terlebih dahulu supaya kita bisa melihat apa yang kami lakukan di dalam pelayanan kami. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya manusia. Saat ini, Indonesia tengah menapaki jejak pembangunan yang pesat, yang menciptakan momentum positif dalam berbagai sektor. Di ranah pendidikan nasional, terdapat kemajuan dalam upaya peningkatan akses pendidikan. Namun, tantangan terkait kualitas dan distribusi sumber daya pendidikan masih menjadi fokus utama. Perbedaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta ketidaksetaraan dalam akses pendidikan di seluruh pulau-pulau menjadi tantangan bagi kita semua. Karena saya juga adalah anak pedalaman dari Toraja, dan dari rumah saya menuju sekolah waktu saya masih SD itu sekitar 4-5 km juga, lewat hutan, lewat penyeberang sungai, lewat sawah, baru sampai di sekolah. Dan sangat kecewa dan sangat sakit hati sudah menempuh perjalanan jauh sampai sekolah, nggak ada guru. Seringnya ditunda pembayaran honor dan juga hanya dicicil sedikit-sedikit berkisar antara 20.000 sampai 100.000, sampai akhirnya memang terkadang mau datang sekolah pun kita lebih banyak menggunakan kendaraan umum. Jadi ongkos untuk datang ke sekolah pun memang kadang sampai tidak ada ongkos dan terpaksa tidak datang sekolah karena memang tidak ada ongkos. Jadi kami rasa pada saat itu macam tertekan masuk kelas itu, terus takut salah dan rasa memang kita tidak bisa mengerti dia punya pelajaran. Jadi sampai saya keluar sekolah selama saya mungkin tidak bisa, saya rasa saya bodoh jadi dipukul seperti begitu. Satu guru memukul kami semua di kelas pakai rotan, itu pun hanya satu orang yang berbuat salah. Menurut saya orang yang sekolah di Papua hanya 2 jam satu hari, dan mereka selesai sekolah kerja jadi di PNS, mereka akan kerja di kantor pemerintahan juga akan seperti itu, dan mereka akan hanya tunggu kerja hanya pada saat habis bulan dan siap terima uang, dan mereka akan hilang lagi. Itu bentuk dengan pola pendidikan yang sama dengan apa yang dia belajar di sekolah, dia juga mau pakai itu waktu dia kerja di pemerintahan. Jadi jangan kaget kalau semua PNS kerja hanya 2 jam satu hari. Anak-anak Papua tidak perlu kasihan, kita perlu kesempatan. Menyadari hal tersebut, Yayasan Transformasi Bagimu Negeri TBN bekerja sama dengan Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia (PK) tergerak untuk membuat program Transformation Center (TTC).
Program ini bertujuan memperlengkapi guru-guru yang memiliki kerinduan untuk melayani daerah 3T. Memang yang paling merasakan ketidakadilan ini adalah di daerah-daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Melalui program ini, saya akan menjadi guru Kristen yang memperkenalkan Kristus bagi anak-anak dan membawa mereka untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Di beberapa kabupaten inilah ada kantong-kantong Kristen yang kemudian kita coba untuk fokuskan. Teacher Transformation Center bergerak dengan visi menjadi pusat transformasi para pendidik Kristen yang berkualitas dan berkarakter, juga terpercaya. Adapun misi dari Teacher Transformation Center adalah mempersiapkan dan memperlengkapi para pendidik Kristen secara holistis sehingga mampu menghadirkan transformasi. TTC bekerja sama dan berproses dengan berbagai individu dan lembaga untuk menjalankan program-programnya. Dimulai dari tahap rekrutan para lulusan sarjana pendidikan di seluruh Indonesia akan mendaftarkan diri untuk mengikuti tes akademik, psikotes, wawancara, dan tes kesehatan. Mereka yang dinyatakan lulus akan mengikuti pelatihan dan pembinaan untuk dapat melakukan mentoring dan coaching kepala sekolah dan guru-guru daerah 3T, sehingga mampu menyelenggarakan pendidikan yang berpusat pada Kristus. Adapun program TTC konseling pribadi memberikan dukungan holistik kepada para guru dengan fokus utama memulihkan dan memperkaya kehidupan mereka, memberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Kristen, serta memperkuat fondasi spiritual mereka. Memberitakan Injil pada guru dan kepala sekolah. Memberitakan Injil merupakan fokus utama dalam pelayanan program TTC, yakni setiap pendidik harus mendengar kabar baik tentang Kristus, menerima karya keselamatan yang telah Kristus kerjakan, dan mampu menyatakan kasih Kristus bagi para murid. Memberitakan Injil pada murid. Kami melihat bahwa sekolah Kristen mengalami kekurangan murid karena guru tidak lagi menunjukkan kualitas dan karakternya sebagai guru Kristen, sehingga sekolah Kristen kehilangan keunikannya dan ditinggalkan. Kunjungan rumah murid. Program ini dilakukan dengan tujuan supaya guru lebih mengenal keluarga murid serta turut mendoakan dan memberikan motivasi kepada mereka. Teacher Community. Teacher Community merupakan program mingguan yang dilakukan seminggu sekali setelah kegiatan belajar mengajar. Tujuan dari program ini yaitu meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan dan pendampingan kelas langsung oleh guru TTC kepada guru-guru lokal setempat.
Mari doakan guru misi transformasi agar dapat menjadi berkat untuk pendidikan Kristen di Indonesia. Are you the one? Oh belum, sebentar ya. Ini Pak, udah. Sudah, oke. Sebelumnya mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk di pagi hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh memuji Engkau, dan kami boleh sharing, kami boleh berdiskusi satu sama lain. Kami bersyukur bahwa Engkau melayakan kami Tuhan, sehingga kami boleh melayani-Mu Tuhan dan melayani anak-anak-Mu Tuhan. Kami terus berdoa supaya Engkau yang menolong setiap kami, supaya Engkau yang menuntun kami, menyertai kami, seperti yang Engkau inginkan Tuhan, untuk kami boleh berfungsi di dalam tubuh Kristus, untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mau menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan sendiri yang menuntun kami Tuhan. Kami mau memberikan waktu ini hanya dalam Yesus Tuhan yang selamat kami. Amin. Saya akan coba sharing pelayanan kami dalam dunia misi dunia misi pendidikan. Jadi Teacher Transformation Center ini sebuah program yang dikembangkan oleh Yayasan Transformasi Bagimu Negeri bekerjasama dengan Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia itu membawahi sekitar 7.000 sekolah Kristen di Indonesia yang merupakan warisan dari zaman sending. Dan sekarang ada di bawah gereja-gereja mainstream dan tersebar di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi ini yang kami sedang ingin lakukan, bagaimana kami ingin membuat suatu pendidikan yang memulihkan citra Allah di dalam kehidupan mereka. Kenapa kami fokus di dalam pendidikan? Karena memang usia sekolah itu adalah masa yang sangat penting bagi pembentukan kepribadian dan karakter seseorang. Cuman seringkali kita mengabaikannya dan menganggapnya itu mereka masih kecil. Jadi kita selalu berpikir bahwa kita selalu melayani orang dewasa begitu. Padahal ini adalah masa pembentukan fondasi dari seseorang. Nah, apakah kita akan mengabaikannya? Amsal 22 ayat 6 katakan bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi kalau kita memang sudah mendidik mereka dari sejak mereka masih kecil, apalagi dari PAUD sampai SD itu adalah golden years. Disitulah sebenarnya kesempatan kita untuk menanamkan fondasi, supaya ketika mereka bertumbuh menjadi besar, mereka tidak lupa dan tidak meninggalkan apa yang sudah kita ajarkan di situ. Istilahnya bahwa waktu itu adalah waktu yang sangat penting untuk kita mencuci otak, ya, mencuci otak. Jadi itulah sebenarnya kita ingin lakukan di dalam pendidikan usia sekolah. Nah, Tuhan Yesus mengatakan di Matius 18 ayat katakan begini, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Jadi apa yang Tuhan Yesus katakan ini begitu tajam sekali. Dikatakan kalau kita menyesatkan satu saja dari anak
anak-anak ini, anak-anak kecil ini, maka batu kilangan itu akan diikatkan pada leher kita dan ditenggelamkan ke dalam laut. Jadi betapa pentingnya sebenarnya peran daripada seorang pendidik itu, baik itu guru, baik itu orang tua, baik itu hamba Tuhan, pendeta, mereka semua adalah pendidik. Nah, bagaimana kita bisa memperhatikan apa yang Tuhan peringatkan kepada kita, bahwa jangan sampai kita menyesatkan mereka. Menyesatkan bisa berarti bahwa kita akan membiarkan mereka terbawa di dalam arus dunia, atau kita membawa mereka kepada kebenaran firman Tuhan. Matius 18 ayat 10 dikatakan gini, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Jadi kalau kita lihat ayat ini, sebenarnya setiap anak-anak itu seperti punya backing ya, adalah malaikat Tuhan yang memperhatikan dan kemudian melaporkan kepada Bapa di surga apa yang kita lakukan kepada mereka begitu. Jadi kita perlu perhatikan ini, bahwa hal-hal ini yang kenapa kita harus benar-benar sungguh-sungguh memperhatikan mereka. Nelson Mandela mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata terkuat yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Jadi kalau kita ingin mengubah dunia ini atau Indonesia ini, membawa transformasi bagi Indonesia ini, maka pendidikanlah yang paling utama yang bisa kita lakukan. Nah, pendidikan daripada pentingnya pendidikan itu, Walter Stoff itu katakan kalau kita bisa memberi pengaruh kepada orang-orang muda di dalam masyarakat kita, nah maka pengaruh orang-orang muda inilah yang akan membentuk masa depan daripada masyarakat kita atau bangsa kita. Jadi itu penting, karena kalau kita mengontrol education atau pendidikan, maka itu kita bisa memberikan pengaruh yang sangat menentukan bagi masa depan masyarakat kita atau bangsa kita. Nah, survei David Kinnaman dalam bukunya You Lost Me, maka dikatakan bahwa ada sekitar 3 dari 5 orang anak muda, berarti kira-kira 60%, itu terputus atau terhilang dari gereja setelah umur 15 tahun. Artinya, 0 sampai 14 tahun itu adalah masa-masa di mana sangat penting bagi mereka untuk mereka bisa mengenal Kristus. Ya. Survei daripada George Barna juga demikian, bahwa seseorang jika tidak menerima Kristus sebagai juru selamat sebelum usia 14 tahun, kemungkinan akan sangat kecil untuk melakukannya. Ya, ini memang survei yang dilakukan di Amerika ya, dan kita lihat memang Amerika begitu sangat sangat terbuka sekali, sehingga kalau kita tidak mempersiapkan mereka dari mereka masih kecil, maka kemungkinan mereka akan sulit untuk mengambil keputusan menerima Kristus. Mereka akan menjadi orang ateis dan sebagainya. Nah, kalau demikian, apakah kita akan melalaikannya? Juga ini survei-survei di Amerika seperti ini. Ironisnya kalau kita perhatikan, kita tadinya punya 12 kantong Kristen atau 12 mutiara Indonesia. Ya. 12 mutiara Nusantara. Itu adalah kantong-kantong Kristen yang umumnya pada waktu itu adalah mayoritas orang-orang Kristen. Tapi kenyataannya sekarang itu sudah tidak lagi. Kita tidak lagi punya kantong Kristen, karena di kantong-kantong ini mereka sudah juga berkembang, dan sekarang mungkin antara 40-60 atau 50-50. Bahkan dari segi politik pun kemudian berbagi kuasa gitu ya, baik itu dia menjadi wakilnya atau menjadi gubernurnya, bupatinya dan sebagainya. Kenapa? Karena memang kalau kita perhatikan di tempat-tempat yang kita katakan kantong Kristen inilah justru kita punya kualitas yang sangat rendah, kualitas pendidikan yang sangat rendah. Dan itu nyata ketika kita lihat dari BPS statistik,
ternyata memang Papua, NTT itu selalu yang paling bawah gitu. Nah, kalau kita lihat seperti ini, bagaimana pendidikan Kristen? Ya, di Papua itu bisa seperti ini. Karena kekurang guru, maka TNI menjadi guru di Papua. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kualitas daripada pendidikan di sana, begitu ya. Nah, ini juga bagaimana kita bisa melihat peran guru. Apakah peran guru itu sedemikian pentingnya dibanding dengan profesi yang lain. Ya. Padahal kita lihat ada dari 365 hari, berapa hari guru berjumpa dengan muridnya. Dari Senin sampai Sabtu. Ya. Sementara kalau kita lihat pendeta atau hamba Tuhan, mungkin seminggu sekali, atau seminggu 2 kali, atau seminggu 3 kali. Nah, berapa jam mereka bersama-sama dengan guru? Dari pagi sampai sore, dari pagi sampai siang. Ya, sementara kalau mereka di gereja, paling lama 2-3 jam. Ya, siapa yang melakukan yang terlatih melakukan pendidikan secara sistematis? Ya, dan siapa yang punya otoritas di dalam kehidupan anak-anak itu? Apakah orang tua, apa pendeta, atau guru? Kalau kita lihat seringkali anak-anak selalu bilang kata guru begini, begitu. Jadi kita bisa melihat bahwa guru itu menjadi peran atau posisi yang strategis di dalam mempengaruhi seorang anak ya. Cuma seringkali di dalam pendidikan kita yang terutama di dalam sekolah-sekolah Kristen sekarang ini, mereka hanya melakukan seadanya dan sebisanya ya. Ini ilustrasi yang cukup baik, dikatakan Pak Sopir sebenarnya kami mau diajak kemana. Nggak tahu, yang penting jalan saja. Inilah yang terjadi di sekolah-sekolah Kristen di daerah-daerah. Ya, mereka tidak punya visi, mereka tidak punya misi, mereka hanya sekedar hadir, dan mereka juga tidak punya tahu apa yang harus mereka lakukan terhadap anak-anak yang telah dipercayakan Tuhan kepada mereka. Nah, paradoks pendidikan Kristen ini juga bisa dilihat bahwa ternyata kita merasa sepertinya kita puas, tapi sebenarnya persentase daripada yang drop out itu jauh lebih besar, ya 20%. Sementara kita puas dengan pendidikan kita anggap pendidikan kita sudah bagus, itu 80% gitu. Nah, ini ya paradoks yang kita bisa lihat, kita akan lewatkan saja. Nah, seharusnya kita melihat sekolah Kristen itu harusnya menjadi perpanjangan tangan gereja dalam mempersiapkan generasi masa depan bangsa dan gereja. Ya, kita selalu hanya berpikir, sekolah minggu juga berapa lama? Dan apakah guru-guru sekolah minggu kita itu terlatih di dalam melakukan pendidikan Kristen yang holistik? Nah, ini kita perlu pertimbangkan. Ada banyak gereja mengatakan bahwa kalau sekolah itu hanya untuk akademik, kalau kerohanian di sekolah, gitu. Nah, ini yang pemikiran yang tidak holistik yang membuat akhirnya melemahkan gereja dan sekolah juga. Padahal gereja dan sekolah itu tidak bisa dipisahkan. Sekolah bukan hanya tempat transfer of knowledge, tapi juga transfer of value. Ya, ini yang kita bilang sebagai pendidikan Kristen yang holistik. Ya, transfer value itu hanya bila terjadi kalau nilai-nilai kebenaran Allah telah tertanam dalam diri pendidik dan mengubah kehidupannya terlebih dahulu. Inilah yang kita persiapkan ketika kita merikut calon-calon guru misi transformasi ini. Kita mempersiapkan mereka untuk mengalami kebenaran Allah di dalam diri mereka dan mengubahkan mereka. Jadi kita punya tagline adalah transform myself, ya, transform others, baru transformation. Tanpa terjadinya transform di dalam diri kita, maka tidak mungkin kita bisa membawa transformasi kepada orang lain, apalagi kepada bangsa ini. Oleh karena itu sebenarnya ketika Arthur Meko mengatakan bahwa tidak ada cara lain, tidak ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan, yang kita harus perhatikan adalah guru-guru, ya, teacher change, bagaimana perubahan daripada guru-guru tersebut. Guru itu adalah agen transformasi, dan guru itu punya
dampak yang kepada kekekalan katanya malah. A teacher affects eternity. No one can tell where their influence stop. Jadi pengaruh guru itu sedemikian rupa sehingga ketika mereka memberikan dampak itu ketika mereka masih kecil itu akan terbawa ke dewasanya. Dan sekarang kalau kami melihat kesehatan mental daripada orang-orang dewasa itu umumnya hampir 25% dari populasi dunia itu bahkan mungkin sekarang lebih itu berawal dari ketika mereka masih kecil, ya. Mungkin mereka mengalami bullying, mereka mengalami kekerasan fisik, mereka mengalami kekerasan seksual dan seterusnya. Dan itu yang perlu kita antisipasi ke depannya. Nah, Yakobus 3 ayat 1 ini menjadi satu ayat yang terus mengingatkan saya, ya. Dikatakan begini, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Saya belum melihat ayat yang spesifik ini kepada sebuah profesi di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Ini sangat spesifik karena ini bicara mengenai guru. Dan guru itu akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Artinya, guru itu punya peran dan tanggung jawabnya yang lebih berat. Sehingga dia akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ini menjadi satu peringatan bagi saya setiap kali karena saya di dalam dunia pendidikan ini, pelayanan ini, maka saya selalu ingat, wah, ini peran guru ini sangat sangat berat begitu. Makanya kami terus mengingatkan kepada para guru supaya mereka sungguh-sungguh melakukan tanggung jawab mereka karena mereka langsung bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu Yayasan Transformasi Bagimu Negeri hadir dengan kolaborasi dengan Majelis Pendidikan Kristen untuk menghadirkan TTC, Teacher Transformation Center. Nah, Teacher Transformation Center itu membawa transformasi melalui pendidikan Kristen yang holistik. Ya. Bahwa transformasi seperti apa adalah transformasi yang memulihkan anak-anak itu bertumbuh seperti Yesus bertumbuh, ya. Kalau kita lihat Lukas 2 ayat 52, Yesus itu bertumbuh secara holistik, ya. Dia bertambah besar, hikmat besarnya makin dikasih Allah dan manusia. Ya, artinya Yesus bertumbuh dalam 4 dimensi kehidupan. Ya, secara fisik, secara intelektual, secara spiritual, secara sosial. Nah, ini yang kita harus bina kepada anak-anak kita ini. Jangan kita memisahkan antara rohaninya, terus akademiknya, terus sosialnya. Itu menjadi satu kesatuan di dalam kehidupan dia yang kita harus didik secara holistik, ya, dalam keempat bidang kehidupan dimensinya. Ya, jadi inilah visinya dan misinya. Gitu. Nah, ini peta wilayah daripada pelayanan guru TTC TBN. Memang umumnya kami memang fokus kepada Indonesia Timur. Ya. Indonesia Timur. Baru tahun ini kami masuk ke Kalimantan Barat di Landak. Ya. Tapi umumnya kita memang masuk di Papua dan NTT. Ya. Sekarang kita masuk ke Maluku Utara. Nah, ini peta lokasi di Papua yang sudah kita jangkau, di mana guru-guru kita sudah kita utus ke sana untuk melakukan pendidikan Kristen yang holistik di sekolah-sekolah Kristen tentunya, di bawah Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Begitu juga ini adalah di NTT. Jadi hampir semua pulau-pulau di NTT juga kami sudah utus, baik itu dari Sumba, baik itu Sabu, Alor, Flores, Rote, ya, itu semua kami sudah utus guru-guru untuk menolong guru-guru dan kepala sekolah di sana untuk melakukan pendidikan Kristen yang holistik.
Jadi kalau kami melihat bahwa di situ kita bisa melihat guru-gurunya yang memang tidak banyak kita jangkau, tapi kita lihat bahwa grafik kenaikan daripada jangkauan murid adalah deret ukur ya, hampir 9.000 murid. Artinya dengan guru-guru yang terbatas, mereka bisa menjangkau lebih banyak murid lagi. Jadi fokus kami itu bukan sebenarnya menjangkau muridnya, tapi fokus kami adalah menjangkau guru-gurunya dan kepala sekolahnya. Dan kemudian kita berharap nanti guru-guru dan kepala sekolahnya itu melakukan pemuritan kepada murid-muridnya. Ya, karena kalau kita pikir satu guru itu dia bisa mempengaruhi berapa ratus guru selama dia hidup begitu. Dan murid itu akan terus berganti sementara gurunya tetap di sana. Ini yang kemudian kita fokuskan. Ini beberapa yang dilakukan, mereka akhirnya menolong guru-guru di pedalaman lagi untuk membawa pendidikan IT. Ya, kita mulai menolong mereka untuk pendidikan IT. Dan ini ada 2 guru yang di sebelah kanan itu, bukan 2 guru, 2 orang anak sekarang mereka mulai kuliah di Jakarta, padahal mereka adalah orang anak gunung di daerah Bokondini sana, di pegunungan Bokondini. Tapi kemudian dengan pendidikan yang dilakukan oleh guru kami, mereka akhirnya bisa masuk di dalam sekolah-sekolah di universitas di Jakarta yang cukup baik, dan mereka mendapat beasiswa. Ini kita bisa melihat setelah 12 tahun. Jadi mereka waktu itu masih kecil, masih dari sekolah dasar kelas 1, sekarang mereka udah universitas. Nah, memang kita lihat bahwa kita tidak bisa mengerjakan sendiri di dalam pendidikan Kristen yang holistik ini. Di situ ada orang tua, keluarga yang perlu terlibat, ada gereja yang perlu terlibat di sana, ada sekolah, ada lingkungan masyarakat. Jadi oleh karena itulah kemudian guru-guru kami juga melakukan kolaborasi di lapangan, baik dengan gereja, mereka mengunjungi orang tua, dan seterusnya. Sehingga kita bisa melakukan pendidikan Kristen yang holistik. Itu saja sih yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita dalam doa. Bapak, terima kasih kalau kami boleh terbuka akan pimpinan Tuhan. Kami sadar bahwa ada banyak anak-anak-Mu yang memerlukan bimbingan, pendidikan yang layak, yang berkualitas dan berkarakter, Tuhan. Ada banyak anak-anak kami di daerah-daerah terpencil, bahkan di desa-desa di daerah seluruh Indonesia ini, yang mengalami ketidakadilan di dalam pendidikan. Mereka terlalu jauh, Tuhan, untuk menikmati pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mengerti bagaimana kami menjangkau mereka, supaya mereka juga bisa menikmati pendidikan yang layak untuk mereka, Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami berdoa supaya melalui sharing pada pagi ini, kami boleh mengerti bagaimana kami bisa berkolaborasi untuk kami boleh membawa pendidikan Kristen yang holistik bagi anak-anak-Mu, Tuhan. Kami mau menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang menuntun dan menyertai kami semua. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.